Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asep Angelusmana di channel Aspal Edu, channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya memberikan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan Edpuzzle. Nah, pada sesi kali ini ya kita akan belajar tentang tujuan pembelajaran kurikulum merdeka, konsep pembelajaran berdiferensiasi, tipe pembelajaran berdiferensiasi, dan assessment diagnostik dengan Edpuzzle. Ya, baik, kita akan bahas dari awal. Lihat rekan-rekan semuanya. Ada gambar 1 dan gambar 2, ya. Perhatikan bedanya, ya. Gambar 1, setiap orang di sini ketika ingin melihat sebuah pertunjukan baseball diberikan sebuah kotak atau box yang sama, ya, tanpa melihat tingginya. Sehingga apa yang terjadi? Ya, anak-anak ini ada yang bisa melihat dengan sangat jelas, ada yang bisa melihat ya dengan keterbatasannya, dan ada yang tidak bisa melihat sama sekali pertunjukannya. Karena apa? Karena perlakuan kepada 3 orang ini disamakan. Nah, sekarang kita lihat pada gambar 2, ya. Kalau pada gambar 2, ya, box yang diberikan ini berbeda, ya, antara satu orang dengan yang lainnya, antara satu anak dengan anak yang lainnya. Anak yang pendek diberikan 2 box, anak yang tingginya sedang diberikan 1 box, dan anak yang sudah tinggi itu tidak diberikan box. Jadi ketika kita lihat hasilnya, 3 orang anak ini bisa melihat dengan jelas pertandingan baseball. Nah, makanya yang gambar 1 itu disebut dengan pemerataan atau equality. Gambar kedua itu disebut dengan kesetaraan atau equity. Jadi, adil itu tidak harus sama, ya rekan-rekan semuanya. Adil itu tidak harus sama, ya. Gambar 2 justru yang mencerminkan keadilan yang sesungguhnya. Nah, ini sejalan dengan prinsip pembelajaran kurikulum merdeka, ya. Bahwa pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Artinya apa? Siswa itu tidak sama. Rekan-rekan semuanya, siswa itu berangkat dari kemampuan yang berbeda. Oleh karena itu, tugas dari guru adalah memberikan, ya, perlakuan yang sesuai dengan kebutuhannya, yang sesuai dengan perkembangan dan tingkat pencapaiannya. Jadi, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menjemput siswa yang satu, ya, yang memang kemampuannya sudah baik, dan menjemput siswa yang kemampuannya mungkin kurang baik, ya, pada mapel-mapel atau pada kompetensi tertentu. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini seperti apa rekan-rekan semuanya? Jadi konsepnya adalah bahwa setiap peserta didik itu memiliki kemampuan yang berbeda, tidak sama. Dan tugas kita lah, ya, untuk memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini bisa kita lihat, ya. Di gambar ini satu siswa pemahamannya seperti ini, satu siswa pemahamannya seperti ini, satu siswa yang lain pemahamannya seperti ini. Baik. Nah, ada 3 tipe pembelajaran berdiferensiasi, ya, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, rekan-rekan, pada prakteknya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa dilakukan dengan metode blended learning, artinya menggabungkan pembelajaran di kelas dengan pembelajaran online, ya, dan memudahkan memberikan instruksi yang berbeda untuk setiap siswanya, ya. Jadi dengan blended learning kita bisa dengan mudah memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Karena apa? Karena teknologi akan mempermudah itu. Dan apa saja tools yang akan kita gunakan? Jadi tools yang digunakan itu bermacam-macam rekan-rekan semuanya. Layanan online untuk pembelajaran berdiferensiasi itu bisa sangat banyak, ya. Namun yang akan kita bahas di sini adalah
yang satu ini, Edpuzzle ya. Ini adalah salah satu layanan yang sangat cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sekarang kita akan praktekkan rekan-rekan semuanya. Jadi, sebelum pembelajaran dimulai, kita mulai dengan assessment diagnostik. Kita akan mengukur ya pencapaian peserta didik dengan memberikan semacam tes ya sebelum pembelajaran dimulai. Jadi, caranya adalah cari video yang sesuai, kemudian edit dan sematkan pertanyaan lalu tugaskan di Google Classroom. Kemudian, nah ini contoh penerapan berdiferensiasi proses, di mana pada proses pembelajaran kita membagi siswa menjadi berbagai macam kelompok yang di dalamnya terdapat siswa-siswa yang pintar, yang menengah, dan yang masih belum bisa pada kompetensi tertentu. Ya. Jadi peserta yang pemahamannya lebih baik nantinya akan memberikan ya pemahaman kepada rekan-rekannya, akan menjadi tutor sebaya, akan menjadi guru di dalam kelompoknya. Dan para ketua kelompok ini atau narasumber ini ya akan mendapatkan bimbingan dari guru, akan mendapatkan pemaparan dari guru manakala mereka akan terjun di dalam kelompok masing-masing gitu ya. Nah, ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi proses. Dari mana hasil siswa-siswa ini? Dari assessment diagnostik yang tadi kita sudah lakukan. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh penerapan diferensiasi konten ya. Nah, jadi kita memberikan pembelajaran kepada siswa itu bisa bermacam-macam ya. Bisa untuk siswa yang pintar itu kita berikan video yang panjang gitu ya. Untuk siswa yang kurang paham mungkin kita bisa memberikan video yang lebih singkat ya. Nah, itu caranya memberikan pembelajaran berdiferensiasi konten antara satu siswa dengan siswa yang lain. Nah, kemudian bagaimana penerapan diferensiasi produk? Nah, dalam pembelajaran berdiferensiasi produk ini, setiap siswa bisa membuat sebuah karya yang berbeda ya, disesuaikan dengan kemampuannya. Contoh siswa yang kemampuannya bisa dibilang rendah, jangan diberikan tugas yang terlalu berat ya. Misalkan dalam Edpuzzle cukup dia membuat 2 pertanyaan saja dalam sebuah video. Kemudian siswa yang menengah bisa 5 pertanyaan, dan siswa yang sudah sangat pintar bisa dengan 7 pertanyaan. Artinya setiap siswa mempunyai tugas yang berbeda disesuaikan dengan kemampuannya. Ini adalah salah satu contoh penerapan diferensiasi produk. Rekan-rekan semuanya, ini adalah salah satu video Edpuzzle dari hasil karya siswa. Jadi seperti yang kita tadi berikan contoh bahwa kelompok-kelompok itu bisa membuat sebuah proyek. Dan inilah proyek-proyek yang merupakan karya dari siswa-siswa yang saya ajar di kelas gitu ya. Jadi mereka membuat sebuah proyek ya, berkolaborasi antara siswa yang sudah paham dengan siswa yang menengah dan belum paham. Dan ini adalah hasilnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Nah, ini video yang pertama. Dan membahas satu kompetensi dasar atau satu materi ya. Diberikan materinya dan ternyata kita harus menjawab pertanyaannya. Nah, seperti ini ya. Yang kedua, dia menyajikannya dengan tidak terlalu banyak teks ya. Pintar sekali siswa ini dan kita harus menjawab. Kemudian yang ketiga, apa itu unsur-unsur Sharpon? Nah, dia juga menyajikannya dengan sangat bagus sekali dengan apa ya? Dengan box-box ya. Nah, ada juga box-box yang lainnya. Jadi sangat pintar sekali siswa ini ya. Jadi tidak terlalu banyak teks dalam slide ini. Dan pertanyaan-pertanyaannya pun sangat nyambung gitu ya. Nah, ini tidak bisa kita jawab karena ini adalah mode preview ya. Nah, baik. Seperti itu ya. Itu karya siswa yang satu dan masih banyak karya siswa yang lain. Seperti kita lihat di sini nih, banyak sekali kan. Nah, masih banyak sekali. Dan kita tidak akan membahas semuanya, tetapi justru lebih kepada proses ya. Bagaimana saya sampai kepada titik di mana siswa-siswa ini membuat proyek yang begitu keren ini ya. Apa yang saya lakukan kepada mereka? Nah, kita akan praktekkan secara live, secara langsung ya. Baik rekan-rekan semuanya, yang saya lakukan pertama kali adalah memberikan assessment diagnostik, mengukur kemampuan siswa. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Anda bisa menggunakan quizzes,
Anda bisa menggunakan Edpuzzle, Anda bisa menggunakan Google Form, dan yang lainnya. Tugaskan itu di Google Classroom. Baik, saya akan praktekkan ya. Saya akan buka Google Classroom yang saya miliki untuk memberikan bukti ya. Kita lihat assignment-nya dan kita download hasilnya ya. Nah, ini hasilnya rekan-rekan semuanya ya. Yang namanya assessment diagnostik itu terserah Anda rekan-rekan semuanya. Yang penting itu bisa mengukur kemampuan belajar dari siswa ya. Nah, ini saya bereksperimen dengan memberikan assessment diagnostik beberapa kali. Ada yang dengan quizzes, ada yang dengan Edpuzzle, tapi hasilnya kurang lebih menunjukkan hasil yang mirip gitu ya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan di assessment diagnostik yang saya berikan pertama kali. Nah, kemudian saya akan sortir siswa saya ini. Nah, saya akan sortir sehingga saya hanya mendapati nama dengan nilai mereka. Nah, seperti ini. Kemudian yang freeze ini ya kita unfreeze ya. Kita unfreeze supaya tidak terlalu ada perbedaan tampilan. Oke. Nah, seperti ini. Baik, kalau sudah ada 40 orang seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah mensortir dari nilai tertinggi ke terendah ya. Kita sortir dari nilai tertinggi ke terendah, caranya klik yang ini, kemudian klik A to Z atau Z to A. Kalau A to Z dari kecil ke yang tinggi, kalau Z to A dari nilai tertinggi ke yang terendah. Kita sort sheet Z to A sehingga nilai-nilai yang tinggi itu ada di atas ini. Oke, nah setelah nilai-nilai yang tinggi ada di atas, kemudian yang selanjutnya kita bagi ya list siswa ini yang 40 menjadi 4 bagian. Caranya, bagian pertama saya nomori dengan 1 sampai 10 ya. Nah, ini saya nomori dengan 1 sampai 10 seperti ini. Bagian kedua juga sama, 1 sampai 10. Bagian ketiga juga sama, 1 sampai 10, dan bagian keempat juga sama, 1 sampai 10. Dan yang dua ini juga kita kasih nomor saja ya, 1 dengan 2. Nah, setelah itu kita akan sortir ya. Kita akan sortir kelompoknya ya dengan cara klik sort yang ini. Klik sort A to Z. Klik. Nah, rekan-rekan semuanya kita bisa lihat bahwa kelompok pertama itu dimulai dari nilai yang paling tinggi. Artinya dia akan menjadi ketua kelompok dalam kelompoknya. Ya, di kelompok pertama ini ya. Nah, di kelompok pertama ini dia akan menjadi kelompok ketua kelompoknya, Safalda ini ya. Kemudian kita akan sort ya. Kita akan sort di yang kedua ya, yang kedua. Abigail dan selanjutnya ini akan menjadi kelompok yang kedua dan Abigail ini akan menjadi ketua kelompoknya. Nah, seperti ini. Ini juga menjadi ketua kelompoknya. Ya. Ada 5 orang karena tadi yang terakhir ada 2 orang yang berjumlahnya jadi 42, ini 2 orang sisanya. Dan yang ketiga dan keempat yang selanjutnya itu adalah pas 4 orang ya. Nah, jadi ini kelompok 3 ya dengan ketuanya Afina, Alivia maksud saya, dan seterusnya ya. Lalu kita tinggal ganti-ganti saja ya sampai dengan kelompok 10 ya. Nah, oke. Nah, ini. Oke, kita bagi ya kelompoknya supaya lebih rapih lagi seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita tempatkan nilai-nilainya itu center ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan lebih rapi ya. Kemudian ketua-ketua kelompoknya kita biar lebih rapi lagi. Kita beri warna ya. Beri warna kuning seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, diberikan saja. Ini adalah nomor. Ya, ini adalah nama ya, nama nilai ya, kelompok ya. Ini kelompok.
nomor 1, 2. Nah, seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kembali kita sortir atau rapihkan ya. Rapihkan tabelnya ya, kemudian centerkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bagikan share ya. Kemudian restrictnya menjadi anyone with the link can view. Kemudian kita copy ya, kemudian kita pastekan di materi atau penugasan di sini ya. Nah, misalkan Anda buat di sini create materi, misalkan pembagian kelompok kelas 10 MIPA 1. Kemudian pastikan saja linknya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita postkan kepada siswa kita. Nah, setelah mereka dibagikan kelompok, rekan-rekan semuanya, mereka akan membuat sebuah project ya. Akan membuat sebuah project yang seperti tadi yang saya contohkan. Nah, sebelum mereka membuat project ya, mereka harus mempelajari dulu materi yang akan dijadikan project tersebut. Contoh, kalau saya siswanya disuruh yang pertama itu membuat slide presentasi ya. Slide presentasi menggunakan Canva atau Google Slide ya. Nah, seperti ini, membuat presentasi PowerPoint ya. Jadi mereka akan membuat presentasi terlebih dahulu si kelompok-kelompok tersebut. Kemudian nanti di save as menjadi video ya, menjadi video. Nah, setelah jadi video, langkah yang kedua adalah diubah ya. Nah, ini dia, ubahlah video yang tadi dibuat itu menjadi sebuah video Edpuzzle ya. Seperti ini tutorialnya ada. Nah, seperti ini cara penggunaan Edpuzzle-nya pun ada. Nah, ternyata ketika saya menugaskan Edpuzzle kepada mereka, di luar dugaan saya, ternyata siswa-siswa ini sangat kreatif gitu ya. Bahkan ada video salah satu siswa yang menurut saya cukup kreatif ya. Jadi ketika ada pertanyaan gitu ya, pertanyaannya itu diberikan dengan part khusus yang sudah didesain sebelumnya. Seperti ini kan. Nah, setelah PowerPoint pengertiannya apa, kemudian dia memberikan pertanyaan. Nah, ketika memberikan pertanyaan, logo atau gambar di dalam Edpuzzle-nya, video Edpuzzle-nya adalah orang yang sedang apa ya gitu. Nah, ini sangat kreatif menurut saya ya. Dan ini saya temukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap kelompok membuat proyek seperti ini. Nah, di samping dengan tugas-tugas keren lainnya yang sudah dibuat oleh siswa gitu ya. Jadi tidak hanya itu yang keren-keren itu, tidak hanya itu ya. Jadi kalau saya bilang sih cukup banyak ya. Yang keren itu cukup banyak, dan tentu saja kami tidak bisa menampilkan semuanya. Ada yang mereka berdiskusi itu dengan Google Meet gitu ya. Lalu mereka mempresentasikan satu persatu gitu ya. Kemudian dibuat dalam sebuah Edpuzzle. Nah, ada juga yang seperti ini. Nah, seperti ini. Tuh ya. Mereka menjelaskan satu persatu. Ini ide-ide unik juga dari mereka gitu ya. Ada juga yang mereka itu mempresentasikan seperti seorang YouTuber gitu. Jadi ada presentasinya dan mereka di pojok kanan kirinya gitu ya. Mereka menjelaskan, dan mereka itu empat-empatnya itu menjelaskan bergantian gitu ya. Dan ini menurut saya keren. Jadi rekan-rekan semuanya, kembali lagi ke pembahasan kita di awal. Ternyata setelah kita selami, setelah kita dalami, ternyata siswa ini bisa membuat proyek-proyek yang keren, bisa berkolaborasi ya, apalagi dengan bantuan teknologi ya. Sehingga dengan bantuan teknologi tersebut mereka walaupun berjauhan bisa dengan Google Meet gitu ya. Bisa membuat sebuah proyek yang keren, dan terlihat hasil kerjanya itu, pembagiannya terlihat. Si A mengerjakan part ini, si B mengerjakan part ini, si C mengerjakan part ini, si D mengerjakan part ini. Sehingga kita tidak hanya mengajarkan materi yang kita ajarkan, mungkin saya kan materinya adalah materi muatan lokal ya, tetapi kita juga mengajarkan bagaimana menggunakan teknologi, bagaimana berkolaborasi ya, kemudian bagaimana mengumpulkan tugas
dengan bantuan LMS gitu ya. Jadi banyak hal yang dipelajari, banyak hal yang mereka dapatkan. Jadi itu mungkin yang bisa saya jelaskan dari sesi kali ini gitu ya. Jadi kalau Anda ingin lebih mendalam tentang tutorial Edpuzzle ini, saya sudah menyediakan playlistnya. Kurang lebih ada sekitar 15 atau 16 video dengan ini. Jadi silahkan tonton oleh Bapak dan Ibu. Dan spesialnya sesi yang saya berikan kali ini adalah sesi yang sama ya, yang ketika saya presentasikan di GES ya. GES JCC Jakarta kemarin. Jadi di level event pendidikan internasional saya membawakan materi ini, dan kembali di YouTube channel saya juga membawakan materi yang sama dengan lebih jelas lagi karena dengan waktu yang lebih bebas lagi, sehingga saya berbagi praktik baik ini untuk bisa diadopsi, dimodifikasi. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa jauh lebih baik dari saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di setiap sekolahnya atau di setiap kelasnya. Baik, itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe channel Aspal Edu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.